Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nur Inayah, Atsna Azizah, Faiza Helwaniyah, Gusti Hidayati, Mutiara Sahda, dan Rahma Hayati. Pada video kali ini kami akan membahas materi yang berjudul usaha dan energi. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Pembahasan pertama mengenai usaha dan energi yaitu definisi usaha dan energi. Pertama, definisi usaha. Usaha merupakan besaran yang berhubungan dengan gaya yang mengakibatkan benda berpindah tempat. Usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan besar perpindahan yang dihasilkan. Secara sistematis, usaha dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu usaha sama dengan gaya kali perpindahan atau disimbolkan dengan W sama dengan F kali S. Sedangkan jika arah gaya membentuk sudut terhadap perpindahan, maka menggunakan rumus usaha dikalikan gaya pada arah sumbu X dan dikali dengan S atau perpindahan dan juga dikalikan dengan cos alfa, yang mana alfa yaitu sudut antara gaya dan perpindahan. Yang kedua, definisi energi. Secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai tenaga atau kekuatan. Energi merupakan tenaga atau kekuatan yang mampu memunculkan usaha. Selain usaha, masih ada banyak bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti energi air, energi angin, energi cahaya, energi listrik, dan energi nuklir. Energi tersebut dapat berupa energi kinetik dan energi mekanik. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya, B. Usaha dan perubahan energi. Apakah usaha itu? Kita sering mendengar pengertian usaha. Usaha adalah besaran yang berhubungan dengan gaya yang mengakibatkan benda berpindah tempat. Ternyata, pengertian usaha dalam fisika berbeda dengan usaha yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dapat ditimbulkan oleh gaya yang konstan maupun gaya yang tidak konstan. Usaha oleh gaya konstan. Usaha oleh gaya konstan artinya arah dan nilai usaha dari gaya yang bekerja pada suatu objek bersifat konstan atau tetap, stabil, dan tidak berubah. Usaha oleh gaya konstan dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S sama dengan F kali S cos kosong. Kemudian B. Usaha oleh gaya yang tidak konstan. Usaha oleh gaya yang tidak konstan artinya arah dan nilai usaha dari gaya yang bekerja pada suatu objek bersifat tidak konstan atau tidak tetap dan bisa berubah, seperti gaya gas, gaya Coulomb, dan gaya gravitasi. Usaha oleh gaya tidak konstan dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan sigma I Fx segitiga XI atau W sama dengan integral X1, X2, Fx, dx. Yang selanjutnya adalah hubungan usaha dan energi. Usaha dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika pada suatu benda terjadi perubahan energi, maka benda itu mendapatkan usaha dari gaya yang bekerja padanya. Yang pertama ada hubungan antara usaha dan energi kinetik. Benda dikatakan bergerak jika ada gaya yang bekerja pada benda itu, dan benda mengalami perpindahan sehingga melakukan usaha. Besarnya usaha yang dilakukan benda itulah yang biasa disebut dengan perubahan energi kinetik pada benda. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi kinetik dirumuskan dengan usaha yang dilakukan oleh benda sama dengan energi kinetik akhir benda dikurang dengan energi kinetik awal benda, yang biasa dilambangkan dengan W sama dengan EK2 dikurang EK1. Yang kedua ada hubungan usaha dan energi potensial. Saat kita memindahkan benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, misalnya dari kursi ke atas meja atau sebaliknya,
maka kita telah melakukan usaha pada benda itu sehingga benda berpindah dari kursi ke meja. Hal tersebut menyebabkan energi potensial benda yang berada di kursi yang kita pindahkan ke meja berubah karena ketinggian kursi dan meja yang berbeda. Dengan begitu, maka besar usaha yang kita lakukan pada benda tersebut dapat dirumuskan dengan W sama dengan EP2 dikurang EP1, atau usaha yang dilakukan pada benda sama dengan energi potensial benda pada keadaan akhir dikurang dengan energi potensial benda pada keadaan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Helwania. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, yaitu perubahan energi. Perubahan energi ada 3 macam. Yang pertama, perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya yang bisa menyerap energi matahari. Kemudian di dalam panel surya itu akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelahnya, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik tersebut. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi alternatif. Selanjutnya ada perubahan energi angin menjadi energi gerak. Energi angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak. Misalnya, pada perahu layar yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan perahunya. Selain itu, contoh perubahan energi angin menjadi energi gerak juga terlihat pada penggunaan kincir angin. Selanjutnya ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu, televisi, dan komputer. Pada lampu, energi listrik mengalir melewati bohlam dan menyala. Melalui perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ini, kita jadi bisa menggunakan lampu sebagai penerangan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Selanjutnya ada energi potensial, kinetik, dan mekanik. Yang pertama, ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena perubahan tempatnya atau kedudukannya. Seperti yang tertulis dalam rumus, EP sama dengan M dikali K dikali H. Dengan keterangan, W bisa dibaca usaha yang dilakukan oleh benda atau joule. Q1, energi kinetik awal benda adalah energi dA atau joule. Q2 sama dengan energi kinetik akhir benda atau joule. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Oleh karena itu, energi kinetik memiliki rumus energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2. M adalah massa benda yang satuannya adalah kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda yang satuannya adalah meter per second. 3. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah antara energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Oleh karena itu, energi mekanik memiliki rumus energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. D. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi, energi adalah suatu hal yang kekal. Hukum kekekalan energi memiliki 3 rumus. Rumus yang pertama adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Rumus 2 adalah energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Rumus ketiga adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian mula-mula suatu benda ditambah 1/2 M dikali V pangkat 2 sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian
suatu benda yang kedua ditambah 1/2M dikali V2 pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Inayah dengan NIM 20101215220096. Untuk mendalami materi tentang usaha dan energi, maka kita akan masuk kepada soal dan pembahasan. Yang pertama ada: diketahui jika sebuah benda bermasa 10 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, lalu kecepatannya meningkat hingga 30 meter per second. Pertanyaannya adalah, tentukan usaha yang bekerja pada benda tersebut. Maka pertama-tama kita akan tulis diketahuinya dulu. Diketahui massa sama dengan 10 kg, kecepatan awal sama dengan 20 meter per second, dan kecepatan akhirnya 30 meter per second. Untuk mencari usaha, maka diperlukan rumus W sama dengan delta EK. Yang mana W adalah usaha sama dengan EK aksen dikurang EK, yaitu usaha sama dengan setengah M VT kuadrat dikurang VO kuadrat. Yang mana VT tadi adalah kecepatan akhir dikurang VO kecepatan awal. Lalu dimasukkan ke dalam angkanya, usaha sama dengan setengah dikali dalam kurung 10 dikali dalam kurung 30 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. Maka akan mendapatkan hasil usaha sama dengan 5 dikali dalam kurung 900 dikurang 400. Usaha sama dengan 5 dikali 500. Maka akan mendapatkan hasil 2500 Joule. Sebuah mobil memiliki massa 600 kg melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Jika mobil direm secara mendadak, maka hal apa yang terjadi pada mobil tersebut? Yang ditanya adalah energi kinetik dan apa yang terjadi pada mobil tersebut. Pembahasan: diketahui massa mobil sama dengan 600 kg. Kecepatan mobil 20 meter per second. Lalu masukkan ke dalam rumus energi kinetik, yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik setengah, masukkan angka yang tadi 600 dikali 20 pangkat 2 menghasilkan setengah 600 dikali 400. Energi kinetik sama dengan 120.000 Joule. Jadi energi kinetik pada mobil tersebut adalah sebesar 120.000 Joule. Dan yang kedua, yang akan terjadi jika mobil direm mendadak, yaitu mobil akan berhenti. Karena energi kinetik pada mobil tersebut merubah energi menjadi panas. Dan juga ada energi bunyi yang ditimbulkan karena ada gesekan antara rem dengan roda dan juga antara ban dengan jalan. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi usaha dan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Usaha adalah transfer energi melalui gaya atau hasil kali antara komponen gaya yang bekerja pada suatu benda dalam arah perpindahan dan besar perpindahan itu. Sedangkan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya.